Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab sumpah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Waman dan adapun orang halafa yang bersumpah, ialah bersumpah siapa siman bisodakoti malhi dengan mensedekahkan hartanya siman. Kakaulihi seperti ucapannya siman, lillahi ialah bagi Allah. Alayya wajib atasku an atas sodako akan bersedekah siapa aku bimali dengan hartaku. Jadi kondisi ini orang yang bersumpah dengan mensedekahkan hartanya, bersumpah atas nama Allah dengan ucapan orang tersebut, lillahi alayya an atasaddaqa, ucapannya itu. Jadi ialah hak bagi Allah, alayya wajib atasku an atasaddaqa bimali, untuk bersedekah siapa aku bimali dengan hartaku. Nah, intinya orang ini bersumpah atas nama Allah, dia akan mempersedekahkan hartanya. Wa yu'abaru, dan diungkapkan an hadal yamin, dari ini sumpah, tarotan, di suatu saat atau kadang-kadang di suatu saat, biyaminil lajaj, dengan sebutan yamin al-lajaj, wal godob, dan godob, watarotan, dan suatu saat bin najril lajaj, dengan sebutan najar lajaj wal godob. Jadi ini definisi yang memang kita harus ketahuin. Ada namanya yamin al-lajaj, ada juga yamin najar lajaj. Jadi akan dibahas pertemuan selanjutnya. Ada definisi najar lajaj itu apa, ada di bab najar. Bahwa, nah saya ulang, waman dan adapun orang halafa yang bersumpah siapa, ialah bersumpah siapa orang di sodakoti malihi dengan bersedekah hartanya siman. Nah, bahwa maka adapun orang al-halifu, maksudnya orang yang bersumpah, an-nadhiru atau orang yang menadar, mukhayyarun ialah diberi pilihan. Nah, mukhayyarun ialah diberi pilihan bainal wafa'i, di antara memenuhi, bima dengan perkara halafa yang bersumpah siapa siman alaihi atasnya ma. Nah, wal tajamahu bin nadri, dan menyanggupi siapa simanhu pada ma, bin najri, dengan najarnya, minas sodako, dari bersedekah, bimalihi, dengan hartanya. Jadi orang tatkala bersumpah untuk bersedekah hartanya, seperti ucapannya orang, alillahi alayya atas sodako bimali, maka dia itu diberi pilihan di antara wafa, memenuhi apa yang ia sumpahkan itu, dan menyanggupi orang tersebut pada apa yang dikatakan, apa disumpahkan dengan nazar dari sedekah itu, atau dia membayar kafarah sumpah di dalam kaul yang azhar. Jadi kafarah sumpah akan dibahas, namun disinggung sebentar di sini, bahwa dia dapat berpuasa 3 hari, atau dia memberi makan 10 orang miskin. Nanti secara detailnya ada di bab kafarah sumpah. Jadi sekali lagi, orang yang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya, maka ia diberi pilihan di antara memenuhi apa yang ia katakan, apa yang ia sumpahkan dengan hartanya itu, dan dia membayar kafarah sumpah di dalam kaul yang azhar. Seperti orang, ya, demi Allah saya akan bersedekah dengan hartaku, maka dia harus memenuhi ucapannya itu, sumpahnya itu. Atau dia juga, maksudnya atau ini pilihan, atau dia membayar kafarah sumpah. Kemudian wafi kaulin, dan di dalam suatu kaul, yalzamuhu, wajib pada siman, al wafa'u, apa wafa, artinya wafi kaulin, dan di dalam suatu kaul, yalzamuhu, wajib padanya siman, kafaratu yamin, apa kafarah yamin, artinya kafarah sumpah. Jadi menurut suatu pendapat, wajib baginya untuk membayar kafarah sumpah pada saat kondisi
di atas yang disebutkan tadi. Nah, ini pendapat ulama. Wa fi qaulin, dan di suatu kaul, yalzamuhu al-wafa'u, wajib padanya orang al-wafa'u apa memenuhi bima dengan perkara atau dengan sesuatu iltazamahu yang menyanggupi siapa simanhu pada ma. Jadi di dalam suatu pendapat juga dia harus memenuhi apa yang ia sumpahkan itu dengan sesuatu yang ia menyanggupinya. Nah, saya akan bersedekah demi Allah lillahi, atau demi Allah saya akan bersedekah dengan hartaku, maka dia harus bersedekah di dalam suatu kaul atau pendapat para ulama. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu apapun. Nah, tidak ada apapun artinya tidak ada kafarah atau tidak ada dia memenuhi apa yang ia sumpahkan fi lagwil yamin, di dalam lagwil yamin. Lagwil yamin ini sumpah tanpa maksud untuk bersumpah. Seperti ucapan orang banyak mengatakan demi Allah telah terjadi sesuatu. Nah, itu kan artinya ya dia hanya mengatakan saja, tidak maksud bersumpah seperti itu. Ketika para pengajar itu mengatakan demi Allah saya katakan setiap malam telah terjadi di suatu tempat ini begini. Nah, itu juga ya ucapan lagul yamin, artinya sumpah tanpa bermaksud bersumpah. Wa fusira, dan ditafsiri apa lagul yamin bima dengan perkara sabaqo yang telah terlanjur lisanuhu apa lisannya siman ila lafzil yamin kepada mengucapkan sumpah, pada lafaz sumpah, min ghairi ayyaksidaha, tanpa dari tanpa bermaksud siapa siman hak pada yamin, pada sumpah, kakaulihi seperti ucapannya atau seperti perkataannya siman fi hali godobihi, di dalam suatu marahnya siman, ai golabatihi, atau sangat emosinya man, au ajalatihi, atau tergesa-gesanya siman, la, dengan sebutan la wallahi marrotan, suatu saat, bala, dan iya, maksudnya bala ini ya iya, naam ya, bala iya, wallahi marrotan, demi Allah marrotan, di suatu saat, fi waktin akhara, di dalam waktu yang lain. Jadi lagu al-yamin ditafsiri dengan lisan yang terlanjur. Lisan yang terlanjur mengucapkan lafaz yamin tanpa ada kesengajaan untuk melakukannya, seperti ucapan seorang saat marah, golabah, maksudnya marah yang sangat emosi, atau ia tergesa-gesa sesaat ia mengatakan tidak demi Allah, iya demi Allah. Nah, jadi orang saat emosional ya bisa saja mengucapkan dia demi Allah sumpah, tidak terkontrol marahnya, emosinya amat sangat, maka ini juga dia tidak maksud bersumpah, hanya terkalahkan oleh marahnya. Atau tergesa-gesa dia mengucapkan itu, seperti la wallahi marrotan, bala wallahi marrotan fi waktin akhar. Tapi ulama berbeda pendapat dengan masalah ini. Ada yang mengatakan dia telah bersumpah, atau ada yang mengatakan ini adalah lagul yamin, artinya ya sumpah yang tidak maksud bersumpah. Karena kalau sudah emosi yang terlalu, maka emosi yang menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.